A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zuwin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini begitu banyak curahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita bisa sama-sama hadir di masjid kita yang kita cintai ini. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Rasul dan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini pada kegiatan subuh berjamaah kita, alhamdulillah agak ramai kan. Mudah-mudahan ke depan program ini berkelanjutan, semakin hari naknya jemaah kita semakin banyak, semakin bertambah. Insyaallah orang-orang yang bangun subuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian kita pada subuh ini kita bertitik tolak dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yaqulul abdu mali mali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba sering berkata mali mali, hartaku hartaku. Ten yang dibanang ten, itu sawit den tuh. Itu bahasa awak tuh. Ten yang dibuki ten, itu kobun awak tuh. Ten di ujung batu lailo kebun gota sebidang. Itu yang ancak tuma den tuh. Itu kendaraan den tuh. Sering kita berkata, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama lahu min malihi salas. Sesungguhnya manusia itu hanya memiliki tiga harta. Kita tidak punya banyak harta, yang kita miliki itu tiga harta. Jadi ikulah kaji kita subuh kok. Mano yang tiga? Iyo gak sawit yang awak sobik itu sawit awak. Betul-betul itu milik kita. Betulkah rumah yang selama ini kita anggap itu adalah hak kita, milik kita? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba hanya memiliki tiga harta. Mana yang tiga harta itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala.
apa yang sudah kita makan. Atau yuha awak, apa yang sudah kita makan. Itu harta kita. Nasi yang sudah kita makan, ala lewat resiko kan, lah masuk. Air yang sudah kita minum, roti yang sudah kita makan, itu adalah harta kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat ujung daripadanya. Betul bahwa apa yang kita makan adalah harta kita, apa yang kita minum itu harta kita. Tapi kata Rasulullah, ma'akala, apa yang sudah kamu makan, fa'afna, semuanya binasa. Habis balik sado. Nasi yang awak makan habis binasa. Air yang kita minum habis. Roti, panggang ayam, goreng ayam, banyak macam. Kalau kini ayam ko lah banyak nama, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, ayam apa lagi kini nama? Nah kan, ayam goreng, ayam panggang tu lah biasa dewak kan. Ayam penyet lah jo nama kini. Ayam geprek, aduh jo nama. Ala banyak nama. Semuanya afna, semuanya akan binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa memberikan manfaat bagi kita untuk kehidupan kita selanjutnya nanti di akhirat. Apa yang kita makan binasa semuanya. Kalau sudah binasa, tentu kita tidak akan peduli lagi. Jadi pontang pantiang kita bantiang culang siang malam untuk mencari makan, sampai kita lupa waktu solat, sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita dapat makan, ujung-ujungnya apa yang kita makan tu ternyata binasa. Anyui kaulah. Anyui kaulah. Apa yang kita makan tu. Kalaulah anyui kaulah, tak bisa kita bedakan entah mana yang penyek tadi, entah mana ayam geprek tadi. Lah sama je sado lah. Kita nakkan paduli tu lah. Nakkan paduli lah awak lah. Iko makanan ko tadi makan restoran tadi ko. Ndak makan di rumah lu, nak kena nasi biasa, kena nasi mahal. Iko roti ko, ndak roti sembarangan ko. Asomu hidup bau sekali makan apa nama roti zaman kini tu. Pizza juga nama kan. Kan ndak pernah awak makan turun. Awak makan sekali. Ya, lewat kau mai, ujungnya anyui habis. Jadi apa yang kita makan binasa. Betul bahwa apa yang sudah kita makan itu adalah hak milik kita. Yang ulun termakan, jangan sobu itu punya awak dulu. Makanan yang belum kita makan, ulun tentu punya kita. Kadang goreng ayam dah lah sampai di mulut, atau kelicik, terpanjang konai ke tanah. Tolong awak makan dulu lah. Tidak tolong awak makan dulu lah. Kadang lah sudah ke nasi, letak dah te meja, apa yang kedopan kijap, tengok belakang lelos yang dak kuciang. Payah-payah cak kau mencari ayam tu, payah-payah lo membasah, ujung-ujung nak jadi awak makan dah. Jadi yang betul-betul milik kita tu semuanya yang lah awak makan, tapi ujung binasa. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, mana harta kita? Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma labisa. Apa yang sudah kita pakai. Itu ratu awak tu. Apa yang sudah kita pakai, yang ulun kita pakai, ulun tentu. Yang sudah kita pakai, baju yang sudah kita pakai, kopiah yang lah sudah kita pakai, kain sawung yang lah sudah kita pakai, Honda yang lah sudah kita pakai, Uma yang lah sudah kita pakai, itu haratu awak. Ya. Tapi tengok ujungnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah.
Apa ujung-ujung daripada itu semua? Malabisa fa'ablah. Apa yang telah kamu pakai semuanya akan usang. Bajuku kan usang koi bebo. Kopi aku kan usang. 5 tahun yang akan datang do kan kau pakai juga boleh. Lah nak cari baju baru lewat kan. Baju ayo 3 tahun yang lewat, le kan berpakai ayo ikut suak. Mak-mak lah dulu. Le kan berpakai dengan mak-mak. Itulah masuk dalam masuk dalam lemari. Kome dalam lemari lama-lama bersarang kepu, bersarang kepuyu. Awak tengok tak layak dipakai lah. Jadi kain lak. Honda yang awak pakai itu akan usang. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun lah basok. Akhirnya bongkar mesin tambah ndak elok lah, habis. Dibawa melansir, ujung-ujung atas sandau je di samping mak leh. Ndak bertengok leh. Apa yang sudah kita pakai harta kita. Tapi tengoklah ujungnya itu semua akan lapu. Itu semua akan usang. Yang ulun kita pakai ulun tentu milik, ulun tentu menjadi milik kita. Bisa jadi tak sampai awak makai dah. Beli baju baru, ada pasau bawa pulang, tiba-tiba sakit, bawa orang ke rumah sakit. You perlu nak lama di rumah sakit dah meninggal. Baju baru tadi tak jadi pakai dah. Jadi yang harta kita tu yang kedua kata Rasulullah adalah apa yang sudah kita pakai. Tapi tengok ujungnya mama, apa tadi ujungnya? Lapuk. Ujungnya akan usang. Nah itulah yang kita cari setiap hari, setiap malam tu. Bapong cara membiu manca. Ya, bapong cara kita punya kenderaan anca. Bapong cara beli baju baru. Ya, bapong cara lemari anca. Ya, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita abaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Ya. Awak sibuk mencai piti je bawa tu turun. Sibuk mencai piti je. Ndak konai dah panggilan tadi. Wak lewatkan aja tu. Seolah-olah kita tutup telinga kita, padahal itu panggilan Allah. Siapa yang memanggil Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Rabb. Yang dialah yang memberi kita rezeki. Yang uang yang kita cari itu adalah uang miliknya. Yang sawit yang kita panen itu adalah sawit ciptaannya. Dialah yang memanggil, tapi kita abaikan. Padahal ujung-ujung daripada apa yang kita cari tadi apa? Lapuk. Binasa. Itu yang kedua harta kita. Lalu harta yang ketiga apa? Harta yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma'ata fa'aqtana. Apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kita sedekahkan, itu harta awak. Dan ujungnya luar biasa, fa'aqtana. Maka harta itu akan kekal. Inilah yang sebenar-benarnya milik kita. Idza mata bana adam in qata'a amalu. Kalau manusia meninggal dunia, anak cucu Adam meninggal dunia, putus kesado amalnya. Kalaulah meninggal awak Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan baca je lah. Nak ke masjid paling-paling hari terakhir di dunia tu nya. Itu urang lombok adanya. Ya, dalam asungan. Habis amal kita, nak bisa baca Quran lah, nak bisa berzikir lah. Ya. Habis amal. Kecuali
3. Mana yang 3 tu? Sedekahun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Walaupun kita telah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir kepada kita. Bahkan sampai nanti kita masuk ke alam akhirat, terjadi hari kiamat, pahala sedekah tu nak akan habis, tetap akan kita terima. Jadi apa yang kita sedekahkan, itulah yang sebenar-benarnya milik kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap, kita menyangka bahwa uang yang kita peroleh itu adalah hasil dari jerih payah kita. Kita menganggap, kita mengira bahwa harta yang kita miliki itu murni, itu adalah hasil kerja keras kita. Inilah kadang-kadang yang membuat manusia menjadi orang yang sombong, kemudian tamak, berujung kepada kiki, ya, mengalun piti ketek tu untuk mensoji, dihitung-hitung dah, ya, kesekian air kau jo, kau piti mu ibu kalau dan bawa pulang cukup untuk lanjut anak pergi sekolah soagi, awak hitung-hitung tu. Aku piti 10.000 ko sabun di rumah nak loleh kini dulunya kan. Nak leh sabun di rumah. Kalau dan bawa pulang, kalau nak disedekahkan la lope lo sabun untuk seminggu, beli sabun mandi je kan. La lope lo untuk seminggu aman sabun. Kita hitung-hitung. Padahal Allah membaik kita rezeki ndak pernah hitung-hitung. Lah berapa banyak rezeki yang kita terima mulai jak kita lahir. Ya, kita hitung, tak kan terhitung dah awak dah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, sungguh nikmat Allah itu tidak akan mampu kita hitung. Tapi kalau buat sedekah, buat kepada buat amal kepada Allah, Allah meminta harta kita, kita hitung. Jadilah kita memiliki sifat kikir. Padahal sedekah itu adalah amalan yang paling mudah. Nak contoh naik haji dah Mamat, bisa naik haji 1.000? Tak bisa dah. Pai naik haji buat piti 5.000 bisa? Tak cukup dah 50 juta semuanya. Tapi sedekah bisa 1.000? 5 bisa? Bisa. Piti muatui nak nawar bisa je sedekah. Lain. Tetap kita bisa bersedekah. Jadi sedekah itu adalah amal yang paling mudah. Amal yang kalaupun kita tidak punya harta benda, kita tidak punya kekayaan, tetap bisa kita lakukan. Inilah amalannya. Yaitu amalan sedekah. Kata Rasulullah, engkau senyum kepada saudaramu, itu sedekah. Bersuaja kawan awak, bersuaja tetangga awak, ya. Tengah jalan ada selisih senyum awak dah golak awak kan. Itu sedekah. Kan lewat tu kan bersuara kan, dipandang wajah itu kan. Atau pasang wajah apa nama tu, bongkak model kan. Cenderung bongi kan. Senyum kata Rasulullah itu sedekah. Paya awak kapasau di tengah jalan basua duri atau paku di tengah jalan. Ko kalau lewat Honda orang bekok atau lewat motor terpijak paku ko bocor bekok, ambil paku cekok campang tepi jalan. Sedekah. Jadi amal yang paling sonang tu sedekah. Maka oleh karena itulah, inilah penyesalan terbesar kita nanti di akhirat, kalau kita tidak punya amal sedekah. Ya.
Maka menyesallah kita kepada Allah, meratap kita kepada Allah. Apa penyesalan kita kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Ya Allah, tolong tangguhkan ajal kami ya Allah. Kau sakratul maut kan tiba lah, malaikat maut lah tiba kan mencabut ongok kita. Memohon-mohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong tangguhkan ya Allah. Ya. Ajal kami tolong tangguhkan ya Allah. Kami berjanji ya Allah, kalau engkau tangguhkan ajal kami, tidak jadi kami mati sahiko dah, kami akan bersedekah. Kau terjanji awak besok. Tidak minta solat awak dah mama. Tidak minta naik uji awak dah. Minta kita bersedekah. Kalau engkau tangguhkan ajal kami ya Allah, kami akan bersedekah. Itu kalau sempat begitu besarnya penyesalan kita pada hari itu. Andai kata betul-betul ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu kita apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Kita akan pergunakan waktu tadi, sisa hidup kita, bonus yang diberikan Allah tadi, untuk mencari piti sebanyak-banyak. Dapatlah piti 10 juta sebulan deh. Awak sedekong 10 juta tu. Nyolan lah tentu dia awak manfaat sedekah kau kan. Kita akan sedekahkan yang 10 juta itu. Setelah habis, kita akan banting tulang lagi untuk mencari harta untuk kita sedekahkan lagi. Begitu andai kata ditangguhkan Allah. Tapi ndakkan ditangguh dah. Inilah sudah sebut dia kan, iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ah. Kalau datang ajal, ndak bisa dimajun, ndak bisa dimundur, sedotik ndak bisa dah. Jadi kok ndak niom sok kita menyesal di hari itu, banyak-banyak sedekah di hari kini. Kan masih ada waktu kita, ulun datanglah hari itu. Maka pergunakan hari ini untuk banyak-banyak bersedekah. Karena inilah penyesalan terbesar manusia nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nakkan rugi lah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nakkan rugi orang bersedekah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasa." Harta itu kalau disedekahkan tidak akan kurang. Ya. Mana qasa min malin bisadaqah. Harta itu kalau disedekahkan tidak akan berkurang. Apa artinya? Kata Rasulullah, "Bal yazdad." Diulang-ulang. "Bal yazdad." Akan tetapi harta yang disedekahkan pasti bertambah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti bertambah. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada cerita kan, di masa Nabi Musa alaihi salam sepasang suami istri idui payah. Ya. Mulai jak menikah ndak lagi dapat soki orang dah. Kojo cono tu ti sobo kojonya. Tapi ndak kayo-kayo dah. Makan je payah. Ya. Bertahun-tahun ya menanggung kemiskinan. Akhirnya bercitolah laki bini cakap sebelum lolok ya masuk kamar, kan lolok bercitolah laki jo bininya cakap. Apa kata bininya? "Bang, you payah bono tidur awak kan bang. Kojo wak ceno tu tisonya. Siapa ko kan nabi ko bang, Nabi Musa. Musa ku kan nabi Allah. Musa ku kan bisa berceto aja Allah. Karena memang Nabi Musa itu adalah kalamullah. Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Nabi Musa aku kan bisa berceto langsung je Allah Ta'ala bang. Tu apa je? Nyelaki nak betu doh. Pailah awak ke Nabi Musa tu mengadu awak kayaknya. Nak tolok miskin cenderung kau tahu dah. Mengadu kita kepada Musa tu awak sampai ke Allah Ta'ala tu. Mak yo kita dikayung boleh nak tolok sok miskin cenderung kau leh. Jadi nyelaki pagi pailah ke Nabi Musa alaihissalam ni. Dicitong lah bansuinnya lah ponik jadi orang miskin kau minta kayo. Tolong sampai dia. Maka Musa pun mengadu kepada Allah. Alhamdulillah Allah pun berkenan mengabulkan permohonan mereka.
Entah dari mana datang soki, kiri kanan muka belakang air ku lagi, bertambah-tambah je soki, bertambah-tambah je haroto, bertambah-tambah piti. Jadilah ia orang yang paling kaya di kampung tu. Ya, laki bini cakap orang yang paling kaya. Cuma kekayaan cakap bersyarat. Ya, bersyarat. Kata Allah kepada Nabi Musa, baiklah, ya, mereka akan diberikan harta, mereka akan dijadikan orang kaya, cuma setahunnya. Lah habis setahun besok mereka akan kembali miskin. Jadi dia jatah dan Allah Ta'ala jadi orang kaya setahun. Disampailah Nabi Musa kok laki bini cakap, ya, bahwa mereka akan diberikan kekayaan tapi hanya setahun. Setelah itu mereka akan kembali dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kecik orang budak kok cak abang dah apa dah setahun lah yo tu. Ya kan? Daripada miskin tahu kan. Setahun lah jadi tu. Maka datanglah soki dari mana-mana datang soki, tambah banyak. Jadi orang paling kaya di kampung tu orang kau. Ya. Dek pitilah banyak, haroto yang banyak. Apa cawalai? Untuk apa haroto kok kita gunung nyelaki bini tadi? Ya. Awak kan dia jatah setahunnya, kata mereka kan. Sudah setahun kok awak miskin balik. Jadi awak gununglah yang setahun kok untuk beribadah. Maka dibolin dek rumah godang. Dibangun rumah godang, dibuat pintu banyak, 7 buah pintu rumah kok. Rumah ko untuk siapa? Ndak untuk inyoro, untuk orang singgah. Dibuat di tepi jalan deh. Ya siapa pun singgah di situ boleh singgah gratis di rumah kau. Ndak bayar dah. Dan setiap musafir yang singgah di rumahnya itu selalu diberikan makanan, dijamu deh, sehingga sibuk lainnya. Rumah kau ramai tahu orang singgah kan. Siapa nak ni jalan ponek-ponek kan awak awi singgah di rumah tu dapat minum, dapat makan gratis. Kalau nak istirahat di situ gratis. Ndak tahu dah laki bini cakorosan lah sampai setahun. Sibuk je tahu dia lagi je tahu orang makan, dia lagi je makan. Ya lalu biasa tahun ndak hilang haroto cakoro. Apa cara gak lupa Nabi Musa gak nyampein ke Allah Ta'ala batas waktu setahun lah habis. Saya ndak lupa Nabi Musa. Datang Musa, ya Allah, waktu mereka sudah sampai setahun ya Allah, tapi sampai hari ini engkau masih berikan mereka kekayaan. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Musa, mereka aku berikan hanya satu pintu rezeki. Kubukakan satu pintu rezeki buat mereka sehingga mereka menjadi orang kaya. Tapi dengan satu rezeki yang aku berikan kepada mereka itu, mereka bukakan 7 pintu untuk hamba-hambaku. Dia memberi makan, memberi minum setiap hari. Musa, aku malu, kata Allah. Aku malu mengambil kekayaan mereka kembali. Maka kubiarkan mereka tetap menjadi orang kaya. Contoh itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi bersedekah takkan membuat kita jadi orang miskin. Sedekah tidak akan jadikan kita orang yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, yazdad, yakinlah bahwa bersedekah akan membuat kita, harta kita, rezeki kita berlipat-lipat Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam biji-bijian, sebiji ditanam menumbuhkan 7 untai. Ya, sebiji ditanam tumbuh 7 untai. Setiap untainya kata Rasulullah akan berisi 100 biji. Sacik kita tanam tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai isinya 1. Contoh tu kalau kita sedekah
Kalian lalu sibuk kita sedekah, kira-kira Bapak Ibu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak-banyaklah kita bersedekah. Akan tetapi ya, kalau bersedekah ini meskipun dia sudah menjadi hak kita, harta kita, bahkan sampai nanti kita meninggal dunia, ya, bisa juga sedekah itu nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena melakukan sesuatu atau amal-amal, perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan nilai-nilai daripada sedekah. Insyaallah kalau panjang umur kita, dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas. Nah, jadi kaji kita kok bersambung tiba kan? Kaji kita kok bersambung, akan kita bahas amal-amal yang bisa membuat sedekah kita, pahala sedekah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok di akhirat awak bangga besok dak? Oi, dan waktu hidup tang banyak sedekah dan. Ya, keluarlah kita menghadap Allah dengan penuh kegembiraan, dengan bangganya kita, tapi ternyata sampai di situ dihapuskan oleh Allah. Ya, ketika diperlihatkan catatan amal, mana piti banyak yang dan sedekah musajik potang. Kalau nak salah bangun musajik potang 10 sak. Ya. Itu atau musajik 3 kudi dari awak dulu tu. Terus musajik separuh awak membiayai. Mana hilang? Nak lagi bersuah dalam catatan amal. Kemana gak apai? Ternyata ada hal-hal yang bisa membuat pahala sedekah kita hilang. Insyaallah dalam kajian berikutnya, kalau panjang umur diberikan kita waktu, kita akan bahas tentang itu. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.